Aku sempat menolak kenyataan ketika mamaku menjodohkanku dengan seorang bujangan berusia 50 tahun. Malu, takut, dan cemas bercampur menjadi satu. Bayangan akan pandangan orang membuatku ingin bersembunyi. Namun saat malam pertama tiba, sesuatu yang tak pernah kubayangkan justru terjadi. Ia hadir bukan sebagai sosok asing, melainkan penolong yang diam-diam menyelamatkan hidupku. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah penuh warna yang kami bagikan. Sebelum masuk lebih dalam, aku ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana. Tuliskan nama kota asal kalian di kolom komentar. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa, saling mengenal, dan membangun keluarga besar yang hangat di ruang cerita ini. Perjalanan hidupku kali ini bukanlah kisah biasa. Sebuah lamaran tak terduga dari seorang pria yang jauh lebih tua membuatku dilema. Namanya Arman, seorang bujangan berusia 50 tahun yang dikenal bijak dan mapan. Saat mamaku, Zahra, menyampaikan niat baiknya, tubuhku terasa lemas. Malu, takut, sekaligus bingung menguasai batinku. Bagaimana mungkin aku harus menyatukan hidup dengan pria yang bisa saja seusia ayahku? Namun takdir ternyata menyimpan rahasia besar yang perlahan membuka mata dan hatiku. Hari itu rumah kami mendadak ramai. Mamaku Zahra sudah menyiapkan hidangan sederhana, sedangkan aku hanya duduk di kamar dengan hati berdebar. Aku mendengar kabar bahwa sore ini, Arman akan datang bersama keluarganya untuk melamarku. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang pucat. Perasaan malu menguasai diriku. Bukan karena ia sosok asing, melainkan karena usianya yang begitu jauh dariku. Ketika pintu rumah terbuka, suara salam terdengar jelas. Aku segera menunduk, tak berani melihat ke ruang tamu. Namun dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar suara Arman. Tenang, dalam, dan penuh keyakinan. Saya datang dengan niat baik. Semoga diterima sebagai langkah menuju kebahagiaan. Begitu katanya. Suara itu membuat dadaku bergetar. Ada wibawa yang sulit dijelaskan, tapi hatiku masih menolak. Mamaku masuk ke kamar, menggenggam tanganku. Nak, jangan menilai hanya dari umur. Kau tahu betapa susahnya hidup ini. Arman bukan hanya mapan, tapi juga berhati lembut. Bisa jadi dia yang akan menjagamu. Ucapnya. Aku hanya bisa terdiam, mataku berkaca-kaca. Dalam hati, aku ingin menolak. Aku ingin hidupku berjalan seperti gadis lain yang menikah dengan pria muda, penuh keceriaan dan kisah cinta manis. Tapi suaraku seakan terkunci. Akhirnya aku pun duduk di ruang tamu. Semua mata tertuju padaku. Arman menatapku dengan senyum sederhana, bukan tatapan yang menuntut, melainkan penuh keteduhan. Rambutnya memang sudah dipenuhi uban, garis wajahnya jelas menunjukkan pengalaman panjang, tapi ada kelembutan yang sulit kuabaikan. Ia berkata, "Aku tidak datang membawa janji kosong. Aku hanya ingin membangun rumah tangga yang penuh ketenangan." Kalimat itu membuat ruang batinku bergetar. Aku bingung, harus menolak atau menerima. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya. Dalam diam aku berpikir, mungkin inilah jalan yang harus kuambil meski hatiku masih ragu. Setelah lamaran diterima, suasana rumah menjadi riuh dengan doa-doa. Namun aku justru merasa semakin terhimpit. Malam itu, aku menangis di kamar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku sanggup hidup dengan pria yang usianya 2 kali lipat dariku? Keraguan itu menguasai pikiranku sepanjang malam. Beberapa hari berikutnya, Arman sering datang ke rumah. Ia membawa buah tangan untuk mamaku, dan setiap kali berbicara denganku, ia selalu menjaga jarak. Tidak ada sikap berlebihan. Justru itu yang membuatku semakin bingung. Ia memperlakukanku seakan aku sesuatu yang berharga, bukan sekadar calon istri yang harus ia miliki. Namun tetap saja, setiap kali melihat pantulan wajahku di cermin, aku merasa malu. Aku membayangkan pandangan teman-temanku nanti. Aku takut menjadi bahan tertawaan karena menikah dengan seorang pria yang bahkan lebih tua dari kakak tertuaku. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Semakin lama aku mengenalnya,
semakin aku menyadari bahwa ia bukan sembarang pria. Ia sederhana, sabar, dan tutur katanya menenangkan. Tapi saat itu, hatiku masih terbelah antara gengsi dan rasa hormat. Aku belum bisa menerima sepenuhnya, meski langkah menuju pernikahan sudah semakin dekat. Hari pernikahanku akhirnya tiba. Pagi itu udara terasa berbeda, seakan bumi ikut menyaksikan langkah besar dalam hidupku. Riasan wajah melekat di kulitku, gaun putih sederhana melekat di tubuhku, tapi hatiku masih diliputi rasa bimbang. Aku melihat tamu mulai berdatangan, sanak saudara memenuhi halaman rumah, dan suara doa mengalun memenuhi udara. Semua terlihat bahagia, namun aku masih dihantui rasa malu yang sulit hilang. Saat ijab kabul berlangsung, aku duduk di samping mamaku Zahra. Aku mendengar suara lantang Arman mengucap janji. Hanya dengan beberapa kata, aku resmi menjadi istrinya. Tepuk tangan dan doa pun bergemuruh. Namun dalam hatiku masih ada benturan hebat. Aku tersenyum sekilas untuk menutupi rasa canggung, padahal dadaku terasa sesak. Setelah acara selesai, aku masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias. Ruangan itu terasa begitu asing, meski berada di rumah sendiri. Lampu temaram, bunga-bunga segar menghiasi meja, dan aroma wangi dupa membuat suasana semakin syahdu. Aku duduk di tepi ranjang dengan tangan bergetar. Malam itu, malam yang sering diceritakan orang sebagai momen penuh kebahagiaan, justru menjadi momok bagiku. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun suara langkah kaki Arman mendekat membuat jantungku berdegup lebih keras. Pintu terbuka perlahan, dan ia masuk dengan senyum tenang. Aku menunduk, tak berani menatap. Dalam pikiranku, ribuan kekhawatiran berkecamuk. Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana aku harus bersikap? Tanpa kuduga, ia hanya duduk di kursi samping ranjang, menatapku lembut. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tahu kau lelah, jangan takut malam ini. Kita bisa bicara saja. Aku tidak ingin membuatmu tertekan. Kata-kata itu membuat air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Arman lalu mengambil segelas air putih, menyerahkannya padaku. Minumlah, kau butuh tenang. Aku mengangkat wajahku perlahan, melihat matanya untuk pertama kali dengan jelas. Sorotnya bukan tatapan seorang lelaki yang menuntut, melainkan pancaran ketulusan. Malam terus berjalan. Kami berbicara panjang lebar. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang masa mudanya yang dihabiskan untuk merawat ibunya. Ia bahkan mengaku, alasan ia belum menikah hingga usia 50 karena ingin menunaikan kewajiban itu sepenuhnya. Mendengar itu, hatiku terenyuh. Aku merasa kecil di hadapannya, karena selama ini hanya memikirkan gengsi dan omongan orang. Ketika aku mulai mengantuk, ia menyelimuti tubuhku dengan hati-hati, seolah takut aku merasa tidak nyaman. Tidurlah, kau aman bersamaku, ucapnya. Aku terdiam, lalu memejamkan mata dengan perasaan berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa beban yang kupikul sedikit berkurang. Namun justru dari sinilah rasa penasaranku tumbuh. Mengapa pria itu bisa begitu sabar menghadapi sikap dinginku? Apa yang sesungguhnya membuatnya tetap bertahan hingga akhirnya menikahiku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, seakan menuntut jawaban. Aku mulai menyadari, ada sisi lain dari pernikahan ini yang harus kuungkap perlahan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Di luar kamar, kudengar suara Arman bercakap ramah dengan mamaku. Aku menatap pintu kamar yang setengah terbuka, merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa malu memang belum hilang sepenuhnya, tapi ada kehangatan baru yang mulai tumbuh. Dan tanpa kusadari, malam penuh ketegangan itu justru menjadi awal dari rasa penasaran yang akan membawaku pada kisah tak terduga selanjutnya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan perlahan. Aku masih beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang istri. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, meski seringkali hasilnya tidak sesempurna masakan mamaku. Anehnya,
Arman selalu memakannya dengan senyum tulus. Enak sekali, terima kasih sudah repot-repot, katanya setiap kali. Aku hanya membalas dengan anggukan singkat, karena masih sulit membuka hati sepenuhnya. Namun semakin lama, aku mulai memperhatikan sisi lain darinya. Ia selalu pulang tepat waktu, membawa kabar ringan dari pekerjaannya. Tidak pernah sekalipun ia meninggikan suara, bahkan saat aku melakukan kesalahan kecil, seperti salah memasak atau menaruh barang sembarangan. Justru ia yang sering membantuku membereskan rumah, sesuatu yang jarang kulihat pada pria seusianya. Sampai suatu sore, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil di lemari ruang tamu. Rasa penasaran mendorongku membuka tutupnya. Di dalamnya, tersimpan foto-foto lama seorang wanita renta dengan wajah penuh kelembutan. Aku melihat beberapa surat lusuh yang ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Saat aku membaca salah satunya, hatiku tercekat. Itu adalah tulisan tangan almarhum ibunya, berisi ungkapan terima kasih atas pengorbanan Arman yang tak pernah meninggalkannya selama sakit bertahun-tahun. Aku terdiam cukup lama. Baru kali itu aku benar-benar memahami alasan mengapa ia baru menikah di usianya yang matang. Selama ini ia memilih menunda kebahagiaan pribadinya demi merawat ibunya sampai akhir hayat. Tiba-tiba hatiku terasa hangat, sekaligus malu karena sejak awal aku hanya memandangnya dari sisi luarnya saja. Saat Arman pulang, aku memberanikan diri bertanya tentang kotak itu. Ia sempat terkejut, lalu duduk di sampingku dengan wajah sendu. Aku tak pernah berniat menyembunyikannya. Hanya saja aku tidak ingin membuatmu terbebani dengan kisah masa laluku. Ibuku adalah segalanya. Selama beliau sakit, aku tak sanggup memikirkan hal lain, apalagi soal menikah, ucapnya lirih. Aku menatap matanya. Ada kerinduan yang dalam di sana. Malam itu kami berbicara panjang. Ia bercerita bagaimana setiap malam ia rela begadang menjaga ibunya. Bagaimana ia menolak banyak lamaran pekerjaan di luar kota demi tetap berada di sisinya. Bahkan, ia menolak beberapa tawaran pernikahan karena tak ingin ada perempuan lain tersakiti oleh situasi yang tak menentu. Mendengar semua itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa bersalah telah meragukannya selama ini. Pria yang kuanggap hanya akan membawa rasa malu justru memiliki hati yang lebih luas daripada yang pernah kubayangkan. Keesokan harinya, aku mulai memperlakukan Arman dengan cara berbeda. Aku mencoba lebih terbuka, lebih banyak tersenyum ketika ia berbicara, meski rasa kikuk masih ada. Anehnya, setiap kali aku berusaha mendekat, ia selalu menyambut dengan hangat, seakan tidak pernah menyimpan luka atas sikap dinginku di awal pernikahan. Namun di balik semua keteduhan itu, muncul tanda tanya baru di benakku. Bagaimana mungkin seorang pria yang selama ini hidup sendirian, mengorbankan banyak hal untuk keluarganya, masih bisa tetap sabar dan penuh kasih? Aku penasaran, adakah sesuatu yang belum ia ceritakan? Ataukah kesabaran itu lahir dari pengalaman pahit yang lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku tahu, perjalananku bersama Arman masih panjang. Dan semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa ada lapisan-lapisan lain dalam dirinya yang belum sepenuhnya terbuka. Lapisan yang mungkin akan mengubah pandanganku terhadapnya lebih jauh lagi. Musim hujan datang, dan udara dingin menyelimuti rumah kami. Aku mulai terbiasa menjalani rutinitas sebagai istri, tetapi hatiku masih sering diganggu bisikan keraguan. Setiap kali keluar rumah, aku merasakan tatapan aneh dari beberapa orang. Sebagian terlihat iba, sebagian lain seakan berbisik di belakangku. Rasa gengsi yang kupendam sejak awal pernikahan tiba-tiba kembali menyeruak. Suatu sore, aku bertemu dengan seorang kawan lama bernama Denny di pasar. Ia menatapku dengan ekspresi heran, lalu tersenyum miring. Jadi benar kabar itu? Kau menikah dengan lelaki yang usianya jauh di atasmu? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya diam, tak ingin memperpanjang obrolan, tapi ia melanjutkan. Kau cantik, masih muda. Kenapa memilih jalan itu? Kalau kau mau, kau bisa bersama orang lain yang lebih sebaya. Hidupmu pasti lebih menyenangkan. Kalimat itu menancap dalam hatiku. Aku pulang dengan langkah berat, seolah kata-kata Denny terus menghantui telingaku. Malam itu,
Aku duduk termenung di kamar. Tatapan Arman yang penuh perhatian terasa menambah beban. Karena aku justru menyimpan keraguan di balik senyum tipis. Saat makan malam, tanganku bergetar hingga hampir menjatuhkan sendok. Arman menatapku penuh tanya. Ada sesuatu yang kau pikirkan? Aku menunduk, tak sanggup menjawab jujur. Dalam hatiku terjadi perang besar, antara rasa malu yang belum hilang dengan kehangatan yang mulai kurasakan darinya. Malam semakin larut. Aku akhirnya menangis dalam diam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Arman masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. Aku mungkin tidak bisa memberimu masa muda yang penuh keriangan seperti teman-temanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku menikah bukan sekadar untuk punya pasangan. Aku ingin menjagamu, meski harus mengorbankan segalanya. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku merasa begitu rapuh, karena justru aku yang masih dipenuhi keraguan. Perlahan aku mulai mengerti, bahwa cintanya bukanlah cinta yang penuh tuntutan, melainkan kasih sayang yang tenang. Namun ujian itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Denny kembali mendekatiku lewat pesan singkat. Ia menuliskan kata-kata yang membuatku goyah. Kau masih bisa berubah pikiran. Jangan buang hidupmu begitu saja. Aku membaca pesan itu berkali-kali, lalu menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku sadar, jika aku menuruti suara hati yang keliru, aku bisa kehilangan segalanya. Arman yang peka menyadari kegelisahanku. Ia tidak memaksa bertanya, tetapi ia selalu ada di sisiku, menemaniku dalam keheningan. Suatu malam, ia berkata, kalau suatu saat kau merasa salah memilihku, aku tak akan menahanmu. Yang kuinginkan hanya kebahagiaanmu, meski itu berarti aku harus melepaskan. Aku tersentak mendengar ucapannya. Lelaki itu benar-benar berbeda dari semua yang ku kenal. Bukannya mengikatku dengan kata-kata manis, ia justru memberi kebebasan. Saat itu, aku sadar, rasa cinta sejati tidak selalu ditunjukkan lewat janji besar, melainkan lewat keikhlasan. Namun, di balik ketenangan itu, hatiku masih dipenuhi tanda tanya. Sampai kapan aku bisa bertahan menghadapi pandangan orang lain? Dan sampai kapan Arman bisa sabar menunggu hatiku benar-benar menerima keberadaannya? Pertanyaan itu terus menggantung, seakan menjadi bayangan yang mengiringi langkahku setiap hari. Beberapa bulan setelah badai keraguan itu, tubuhku mulai melemah. Awalnya hanya demam ringan, tapi lambat laun kondisiku semakin menurun. Nafsu makan hilang, langkah terasa berat. Bahkan untuk bangun dari ranjang pun aku sering tak sanggup. Mamaku panik, namun Armanlah yang paling sibuk. Ia mendampingiku tanpa henti, seakan seluruh dunianya hanya tertuju padaku. Setiap pagi ia menyiapkan bubur hangat, menyuapiku dengan sabar, meski aku hanya mampu menelan sedikit. Malam hari, ia duduk di sisi ranjang, menemaniku yang sering terbangun karena rasa nyeri. Saat keringat dingin membasahi dahiku, ia meraih handuk kecil dan mengusap wajahku perlahan. Tak ada keluhan dari bibirnya, hanya tatapan teduh yang membuatku merasa aman meski tubuhku rapuh. Aku ingat betul suatu malam ketika aku benar-benar merasa tidak berdaya. Nafasku tersengal, dan aku hampir menyerah. Arman menggenggam tanganku erat, suaranya bergetar tapi tegas. Bertahanlah, kau tidak sendiri. Aku di sini. Dan aku tak akan pergi. Kalimat itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Aku menyadari betapa besar ketulusannya, meski aku dulu sempat meragukannya. Hari-hari berlalu dalam perawatan. Ia menemaniku ke dokter, membawakan obat, bahkan menunda pekerjaannya hanya untuk memastikan aku tidak merasa sendirian. Aku sering merasa bersalah melihat pengorbanannya. Mas, maaf sudah merepotkanmu, bisikku suatu malam. Ia tersenyum, lalu berkata, ini bukan repot. Inilah janji yang kubawa sejak hari aku menikahimu. Bagiku, kebahagiaanmu adalah bagian dari nafasku. Kata-katanya meresap dalam sanubari. Aku sadar, cintanya bukan sekadar kata-kata manis, melainkan nyata dalam tindakan. Saat aku terbaring lemah, ia justru hadir sebagai pelindung yang tak kenal lelah. Setelah berminggu-minggu berjuang, kesehatanku mulai membaik.
Aku bisa berjalan kembali, meski perlahan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang cerah. Arman duduk di sampingku, memegang tanganku. Air mataku kembali jatuh. Mas, terima kasih. Kalau bukan karena ketulusanmu, mungkin aku tak akan kuat. Aku malu pernah meragukanmu. Ia menatapku lembut, lalu menjawab, hidup ini singkat. Aku hanya ingin sisa waktuku bermanfaat untuk orang yang kucintai. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Di balik kesederhanaannya, ada cinta yang tak ternilai. Sejak hari itu, pandanganku berubah sepenuhnya. Lelaki yang dulu kupandang sebelah mata ternyata adalah penyelamat hidupku. Namun jauh di dalam hati, aku masih bertanya, adakah aku mampu membalas semua pengorbanannya? Atau aku hanya akan terus menjadi sosok yang menerima tanpa memberi? Pertanyaan itu mulai menjadi tekad baru yang perlahan tumbuh dalam diriku. Setelah masa sakit itu berlalu, kehidupanku mulai terasa berbeda. Aku bangun setiap pagi dengan semangat baru. Aku menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan sesekali menunggu Arman pulang kerja di beranda. Hal-hal sederhana itu ternyata menghadirkan rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi sekadar menjalankan kewajiban, melainkan benar-benar menikmati peranku sebagai istri. Namun perubahan dalam diriku bukan berarti semuanya berjalan mulus. Pandangan orang sekitar masih menjadi bayangan yang sulit kuhindari. Saat berjalan di pasar, beberapa tetangga menyapaku dengan senyum, tetapi aku bisa membaca bisikan di balik tatapan mereka. Ada yang menilai pilihanku aneh, ada pula yang pura-pura bersimpati. Walau Arman tak pernah menunjukkan kegelisahan, aku tahu ia menyadari semua itu. Suatu malam, aku memberanikan diri mengungkapkan isi hati. Mas, apakah kau tidak pernah merasa terganggu dengan pandangan orang terhadap kita? Tanyaku lirih. Ia menatapku sambil tersenyum kecil, lalu menjawab. Selama kau ada di sisiku, aku tidak peduli dengan suara di luar sana. Yang penting kita saling menjaga. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar keras hatiku. Selama ini aku sibuk dengan gengsi, sedangkan dia hanya fokus pada kebahagiaan kami. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menguatkan diri. Aku menemani Arman ke acara keluarga, menghadiri undangan pernikahan teman-temannya, bahkan berjalan bersamanya di keramaian tanpa lagi menundukkan kepala. Rasa malu perlahan berganti dengan rasa bangga. Aku menyadari, kebersamaan dengan pria itu telah mengajariku arti keberanian. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sebuah kejadian yang membuatku semakin yakin bahwa pilihanku tak pernah salah. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, hujan turun deras. Aku berlari kecil menuju rumah, dan kulihat Arman berdiri di depan pintu dengan payung terbuka. Wajahnya basah oleh hujan, tapi ia tetap tersenyum. Aku khawatir kau kehujanan, katanya sambil meraih belanjaanku. Seketika dadaku dipenuhi rasa haru. Siapa lagi yang rela menantang hujan hanya untuk memastikan aku tidak kedinginan? Malam itu aku merenung lama. Aku teringat masa-masa awal pernikahan ketika rasa malu dan ragu begitu menekan. Kini, semua itu terasa jauh. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa aku telah menemukan rumah sejati. Rumah bukan hanya bangunan, melainkan hati yang membuatku merasa aman. Walau begitu, satu hal masih mengganjal. Bagaimana aku bisa membalas segala kebaikan yang telah ia berikan? Pertanyaan itu membuatku gelisah. Karena selama ini aku merasa lebih banyak menerima daripada memberi. Aku ingin ia tahu bahwa cintaku kini tulus, bukan lagi sekadar terpaksa. Kesempatan itu akhirnya datang ketika kami duduk berdua di teras, ditemani cahaya senja. Aku menggenggam tangannya erat dan berkata, Mas, aku ingin kau tahu bahwa aku tak lagi malu. Aku bangga menjadi istrimu. Apapun yang orang lain katakan, aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku hanyalah bersamamu. Arman terdiam, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Senyumnya perlahan muncul, dan ia berbisik. Itu saja sudah lebih dari cukup bagiku. Saat itu, aku sadar, cintanya tak pernah menuntut balasan besar. Ia hanya ingin diterima apa adanya. Aku memejamkan mata,
membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari beban gengsi. Aku tak lagi melihatnya sebagai pria tua yang harus kuterima karena keadaan, melainkan sebagai belahan jiwa yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan hidupku. Meski jalan yang kami tempuh tidak mudah, aku tahu kebahagiaan ini nyata. Dan mungkin, justru disitulah nilainya. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena kami mampu bertahan dan menemukan arti cinta sejati di balik semua ujian. Sahabat cerita, inilah akhir dari perjalanan yang penuh liku. Aku belajar dari setiap langkah bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam wujud yang kita bayangkan. Awalnya aku menolak, merasa malu, bahkan ingin lari dari kenyataan. Namun perlahan aku mengerti, cinta sejati bukan tentang usia, rupa, atau pandangan orang lain. Cinta sejati adalah tentang keikhlasan untuk saling menjaga, saling menguatkan, dan saling menerima dalam keadaan apapun. Arman telah mengajarkanku arti kesabaran yang sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa kasih tidak harus diucapkan dengan kata-kata manis, tetapi dibuktikan dengan pengorbanan dan perhatian yang tulus. Dari seorang pria yang dulu kupandang penuh gengsi, aku menemukan rumah yang menenangkan, pelindung yang tak pernah lelah, dan sahabat jiwa yang menyelamatkanku dari rasa putus asa. Pesan yang bisa kuambil adalah, jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Terkadang, di balik hal yang kita anggap kelemahan, tersimpan kekuatan yang mampu mengubah hidup kita. Jika aku menyerah pada gengsi, mungkin aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang kurasakan hari ini. Hidup selalu memberi pilihan, dan setiap pilihan membawa pelajaran. Saat kita berani menerima dengan hati terbuka, disitulah kita menemukan arti sejati dari cinta. Terima kasih sudah mengikuti kisahku hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada segala penampilan. Sampai jumpa di video berikutnya.